Acil gimana kabarnya? Baik-baik ya. Halo. Halo, Halo, halo. Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Henta Orista. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin masalah persahabatan. Wih, persahabatan. Kayak mereka berdua nih. Ini dua anak, masih anak-anak ya. Iya, masih. Belum dewasa ya, berarti ya ntar lagi ya, meskipun gede-gede masih anak-anak mereka. Jadi dua anak ini itu bersahabat meskipun mereka menekuni seni bela diri atau disiplin ilmu bela diri yang berbeda. Daripada saya mengenalkan, silakan kenalin sendiri. Siapa dulu nih? Silakan yuk. Halo, nama aku Kinan. Nama panjangnya dong. Nama panjangku Gabriela Kinanti Wanistatu Wibisana, biasa dipanggil Kinan. Oke, namanya panjang sekali, biasa dipanggil Kinan. Oke, sebelahnya nih yang tengah, yang mungil. Halo, kenalin nama aku Raya Rizkia Maulida, bisa dipanggil Raya. Ya, namanya juga panjang. Panggilannya adalah Raya. Padune pelatihnya nggak kenal nama panjangnya ya. Namanya panjang-panjang sekali anak-anak sekarang. Oke, jadi dua anak ini berdinamika dan juga latihan bersama saya. Kebetulan saya ketemu mereka ya karena mereka itu bersahabat dan ternyata mereka menekuni dua bela diri yang berbeda gitu ya. Kok bisa sih kalian menekuni bela diri? Ya kita nggak usah sebut bela dirinya apa gitu ya, yang penting kalian tuh bisa bersahabat gitu ya. Awal mulanya, pasti ada awal mulanya. Kapan sih mereka itu mengikuti bela diri ya? Kita tanya satu-satu ya. Dari Kinan dulu. Aku ikut bela diri dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Itu umur berapa? Umur 8 tahun. 8 tahun. Tak kira nggak bisa gitu. Oke. Raya. Iya, ikut bela diri pertama kali 2012. 2012 pertama kali ikut. Jadi itu umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Itu balita ya. Ini saya unik, baru pertama kali juga saya tahu kalau ada yang ikut baru umur 5 tahun dan juga 8 tahun ya. Meskipun umurnya berbeda tapi mereka ternyata bersahabat seperti yang teman-teman lihat sekarang ya. Pertama kali ikut nih, siapa yang nyuruh atau kalian pingin sebenarnya? Ditawarin. Ditawarin sama? Sama orang tua. Orang tua. Dari ekskul sekolah. Ekskul sekolah, berawal dari ekskul sekolah, ekstrakurikuler ya. Masih belum berubah ya? Masih belum berubah singkatannya ya. Raya, Pengen sendiri. pengen sendiri? Iya, nggak ditawarin ortu. 5 tahun coba pengen sendiri. Kok bisa pengen? Jadi kan di tempat di gedung yang sama itu ada olahraga lain. Terus dari tetangga, sahabat waktu kecil juga ikut, tapi bukan ikut bela diri. Terus ditawarin di sana tuh ada bela diri ini. Terus akhirnya pengen terus nyoba. Oh, berarti keduanya satu dari sekolah, satu lagi dari lingkungan ya, tempat latihan. Nah, pertama kali masuk tuh pasti kalau pertama kali orang masuk itu kan malu-malu gitu kan, banyak orang, banyak teman-teman, meskipun kalau belum kenal kan bukan temen dulu ya, belum kenalan ya, pasti ketemu yang namanya pelatih. Nah, pasti punya dong pelatih pertama dan masih kalian ingat dong tentunya. Masih ya? Masih ingat. Kita tanya ya. Kinan, pelatih pertamamu siapa? Sabu Maklon. Sabu Maklon. Semoga beliau mendengar. Yang kedua nih Raya, siapa? Sabu Maklon Hati. Sabu Maklon Haiti. Jadi kalau kita ngomongin masalah pelatih pertama siapa yang kita kenal, kita tahu kalau mereka sebutnya Sabum, berarti kita sudah tahu ya, clue-nya adalah bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Nah, nggak apa-apa ya kita sebut ya bela diri dari Korea Selatan ya, langsung aja. Karena kalau saya sendiri pun kalau nyebut pelatih yang lebih senior juga nyebutnya dengan Sabum juga. Itu juga dengan adik-adik ini ya, nyebutnya pasti Sabum. Sabum pertama mereka ternyata sama, Sabum Maklon Haiti. Haiti ya, betul ya? Hati. Cuma ya sama Maklon ya. Nah, sekarang nih, kapan kalian ketemu? Pas latihan. Pas latihan. Pas latihan.
Pacaran pertama kali? Maksudnya pertama kali aku pindah ke klub klubnya sama Maklon itu langsung ketemu Raya. Tapi Oh, belum deket waktu itu, masih kecil. masih kecil. Jadi kalau kecil tuh sukanya main sama siapa aja ya? Iya. Iya kan? Biar kan ada yang nggak kenal aja diusilin atau gimana ya. Nggak tahu masa kecil mereka tuh kayak gimana gitu. Saya kenalnya waktu mereka udah gede-gede kayak gini, udah gede-gede, udah hebat-hebat kayak gini ya. Jadi ya saya ajak ngobrol gitu kan. Jadi tadi si Kinan bilang kenalnya Raya itu waktu pindah klub. Terus Raya juga seperti itu ya. Raya tuh di klub itu ya? Iya. Oh iya. Dari awal udah di klub itu. Oh ya, berarti tadi kan kalau Kinan menyampaikan kenalnya kan di sekolah. Ya, kemudian pindah ke klub atau mungkin juga waktu-waktu mungkin pinginnya nambah latihan ya. Iya, ditawarin sama pelatih dari sekolahnya. Oh, ditawarin pelatih dari sekolahnya. Ngomong-ngomong, kalian tuh sekolah di daerah mana sih? Daerah ya? Daerah Jogja. Jogja, mereka jadi anak Jogja. Jogja istimewa. Oke. Nah ini, waktu kalian latihan itu pasti ada suka dan dukanya. Ya. Nah, kita ngomongin yang duka dulu aja ya. Ya, duka itu berarti bukan berarti kita sedih terus enggak, tapi bagi sebagian orang duka itu punya ya kalau di olahraga itu effortnya, perjuangannya itu lebih tinggi ya, harus berjuang gitu. Dari Raya dulu sekarang, harus mulai dari yang lain juga nih, yuk. Apa duganya pas latihan? Duganya pas latihan itu tergantung materi dari sabungnya sih. Kalau misalnya materinya berat banget itu pasti capek juga ngelakuinnya. Terus ya paling kayak gitu. Oke, itu dari Raya. Sekarang dari Kinan. Dulu kecil itu fisikku itu belum kuat ya, jadi kalau pas latihan fisik gitu pasti selalu muntah pas latihan. Dari kecil itu. Dari kecil ya. Tapi sekarang udah enggak, udah terbiasa. Nah, ini kita langsung spesifik aja ya. Tadi Raya bilang materinya tuh berat. Nah, menurut Raya sendiri materi yang berat tuh apa? Ayo kamu. Kita jadi atlet yang bagus. Tahu materi yang paling berat menurutmu? Tetap fisik sih itu berat jujur. Contohnya apa? Nah, nanti berdua ini sama ya ngomongin fisik ya. Kita kalau anggap aja saya ini bukan orang bela diri, juga teman-teman yang nonton juga bukan orang bela diri gitu ya. Coba kasih tahu dong, fisik yang berat tuh contohnya apa? Lari. Lama, jadi lintasannya panjang, terus jangka waktunya juga lama, jadi capek. Oh, lintasan panjang, jangka waktu lama, sampai itu dari Raya. Dari Kinan, nonton jalan-jalan ini. Hampir sama juga lari. Dulu lari pertama kali gitu juga selalu muntah terus pas lagi larinya itu. Oh. Terus tipsnya gimana? Kok kalian masih mau latihan bela diri gitu? Karena enjoy ya, walaupun capek tapi kan tetap ada senengnya, jadi ngelakuinnya tetap enjoy. Terus juga fisik itu kan salah satu kebutuhan atlet, jadi biar bagus tuh fisiknya juga harus bagus, jadi ya mau nggak mau tetap latihan, terus harus tetap semangat. Oke, Kinan. Tipsnya juga sama nikmatin aja latihannya, soalnya juga kalau kegiatan sekolah itu dulu kecil karena kegiatannya nanti banyak dimain HP, terus jadinya mending buat latihan aja gitu. Ini pasti selain pelatih yang pinter banget membangun atletnya supaya tetap rajin latihan meskipun berat, meskipun capek gitu ya, tapi masih mau latihan, atletnya itu mesti ada orang-orang yang selalu mensupport ya, ngasih motivasi, mendukung. Selain pelatih siapa menurut kalian? Orang tua aku cocok, orang tua. Berarti di mana-mana kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, supportnya selalu berawal dari keluarga dulu ya. Oke, ini nih sekarang dukanya seperti itu. Sekarang kita ngomongin sukanya. Yuk, siapa dulu mau mulai? Ya. Sukanya kalau ikut latihan gitu nanti punya banyak teman,
sekolah ikut kejuaraan juga kan kejuaraannya kadang-kadang nasional, jadi bisa punya banyak teman juga dari luar-luar daerah. Mantap. Kinan. Sama sih, bisa nambah teman banyak, terus kenalan juga makin banyak, terus bisa nambah prestasi untuk diri sendiri. Jadi kalau misal mau nyari sekolah juga gampang. Terus kalau di sekolah gitu, kalau pas habis ada kejuaraan dan menang, bisa upacara, bisa dipanggil maju, terus jadi sorotan gitu. Jadi famous tuh berarti ibaratnya kasarnya terkenal lah ya gitu ya. Nah, tadi bilang tuh, mereka berdua bilang kalau kita rajin latihan, kita berkegiatan yang positif, pasti kita akan menambah teman gitu ya. Syukur-syukur bisa jadi saudara atau yang lainnya, nggak tahu ya. Tapi yang penting itu adalah hal yang positif. Terus yang kedua lagi, buat prestasi gitu ya. Buat prestasi itu nanti larinya bisa kemana-mana. Mungkin bagi teman-teman yang sudah dewasa bisa buat cari kerja atau juga cari sekolah atau ya manfaat yang lain lah, benefitnya ya. Terus yang ketiga tadi adalah bisa terkenal ya. Itu bagi sebagian orang, mungkin juga saat ini ya, bagi banyak orang terkenal itu adalah hal yang membanggakan. Nggak cuma bagi diri sendiri ya, tapi bagi orang terdekat kita, misalnya keluarga. Tentunya yang keempat, kesehatan ya nggak sih? Fisik kalian meningkat nggak? Iya, betul. Oh iya, itu yang keempat adalah kesehatan meningkat. Tadi juga kita dengar ada yang bilang masalah kejuaraan. Nah ini dia kejuaraan pertama kali yang kalian ikutin. Pertama kali ikut kejuaraan itu 2015 di Bantul. Terus langsung menang, dapat juara 1. Yeay! 2015 kejuaraan pertama kali di Kabupaten Bantul, Jogja. Dapatnya langsung emas. Obesom. Sekarang Raya. Pertama kali ikut kejuaraan itu tahun 2014 di Karawang. Di Karawang. Iya, Karawang itu berarti Jawa Barat. Jawa Barat. Dapat apa? Dapat perak. Dapat perak. Pertama kali aja langsung dapat medali. Nggak kayak saya dulu pertama kali ikut kejuaraan langsung kalah KO saya. Iya. Terus, ya kok bisa sih dapat medali? Persiapannya seperti apa? Kalau kita ingin berprestasi tentunya ada persiapan tuh, iya kan? Atau kalian latihannya sama dengan yang teman-teman latihan biasa? Enggak. Beda. Jadi gini teman-teman, kalau latihan keatletan itu ada kelas sendiri. Jadi ada yang namanya kelas reguler dan juga kelas prestasi. Nah kalau reguler itu orang yang mungkin cari kesehatan, nggak prestasinya ya nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Nah tapi kalau keatletan itu pasti akan beda, pressure-nya, push-nya, programnya juga akan berbeda. Nah ini kita tanya dulu ya, kok bisa dapat medali, kira-kira mereka persiapannya itu yang pertama wes sampai sekarang gitu, kira-kira itu berapa lama sih persiapan buat kejuaraan? Dan paling cepat itu yang pernah kalian alami, yang pernah kalian mungkin ya, yang namanya persiapan kan kita nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba ada proposal kejuaraan, ada yang sudah lama gitu ya. Paling cepet nih, paling cepet kalian persiapan berapa lama? Sampaikan aja, ayo ayah. Paling cepat 1 bulan pernah. Nggak nyampe 1 bulan juga. Nggak sampai 1 bulan ya ampun, pernah nggak sampai 1 bulan? Raya, Kinan. Paling cepet ya 1 bulanan itu. 1 bulan. Latihan terus latihan tiap hari. Iya. Latihan tiap hari ya? Seminggu. Seminggu pun? Iya, full latihan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. 7 hari, katanya seminggu full. Dan hasilnya maksimal. Maksimal. Itu kalian pernah nggak sih latihan terpressure kayak gitu? 7 hari dalam sepekan atau 7 kali dalam sepekan gitu ya? Ngerasain bosen? Pernah. Iya. Pasti. Bosen atau males wes? Sebenarnya enak mana nih kita ngomongnya, bosen atau males? Jenuh kayaknya. Jenuh itu bosen berarti ya? Iya, bosan. Kalau males tuh berarti kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau latihan ya. Jenuhnya kenapa? Ya kita harus cari tahu di berbagi sama teman-teman di sana. Aku. Iya, kamu wes boleh. Iya, karena kan dalam seminggu 7 hari itu latihan terus. Jadi kayak robot gitu, terprogram. Jadi
hari ini latihan, terus besok sekolah harus latihan lagi, jadi kayak gitu-gitu terus. Kadang-kadang kan bosen, perlu refreshing dan lain-lain, jadi kadang-kadang malas latihan, cuman ya gitu. Oke. Apakah Kinan sama jawabannya? Sama. Sama. Oke, kita tanya ya. Kalau Kinan bosan, itu dia ngatasinya dengan cara apa? Kasih tahu nih teman-teman. Biar nggak bosen ya. Atau kamu gimana caranya biar tetap mau latihan meskipun kamu tahu kamu bosan? Mendorong diri sendiri, motivasi, cari kayak hal-hal yang disukai gitu, terus kita belajar dari hal itu. Biasanya nanti langsung kembali lagi semangat buat latihannya. Mantap. Gitu. Hal yang paling disukai ya? Mm. Apa? Satu hal yang paling disukai saat kalian jenuh dan kalian melakukan itu sebagai suatu bentuk refreshing. Kalau aku nonton konten kreator video YouTube yang aku suka. Oke, nonton konten kreator video YouTube yang dia suka, apapun ya kontennya ya, Ya. ini kamu suka ya. Ya, satu sudah, tambah satu lagi tambahin. Dengerin musik. Dengerin musik, musiknya apa sih? Ada. Iya, siapa tahu. Macam ya. Ya, macam-macam. Banyak, iya. Yang penting Yang ini penting ya. misalnya hari itu lagi mood pengen dengerin siapa, nanti dengerin lagunya itu. Oh, jadi kayaknya dua adik-adik kita ini, teman-teman kita ini itu punya hobi yang jelas itu tetap seni ya, musik dan satu juga video, kan ada suaranya juga ya, ibaratnya berkaitan dengan suara lah kayaknya gitu. Suara tuh bisa seni, bisa kalian bernyanyi gitu ya, ngobrol sama orang, main gitu ya, bisa banyak hal ya. Oke, itu teman-teman. Ini setakat nih, mikir sampai tadi. Kata aja dulu. Ya, itu takat, kamu nggak bisa. Nah, itu kan mereka mengatasinya kejenuhan kayak gimana, latihan seminggu 7 kali atau 7 hari gitu ya. Kejuaraan pertama tadi atau enggak sih? Yang satu jawab kejuaraan pertama itu yang diikuti kategori apa? Yang satu jawab paling banyak mengikuti kategori apa? Jadi kalau di bela diri, apalagi bela diri dari Korea Selatan itu ya, ada yang namanya kelas tarung dan juga kelas seni gitu ya. Dari Kinan sendiri, kejuaraan pertama yang tadi dapat emas itu kategori apa? Kategori tarung. Kategori tarung. Tuh, kategori tarung. Cewek bisa tarung gitu ya. Di lapangan dapat emas. Pertama kali lagi umur 8. 8, berarti saat itu juga, di tahun itu juga pertama kali ikut program pelatih yang tepat, klub yang tepat, dapat emas. Oke, Raya paling banyak kejuaraan apa? Tentunya kalau pertama kali tadi Raya bilang dapat perak, pasti pingin itu dong. Wah, aku cuma perak itu. Iya, karena dapat perak lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi ya. Selanjutnya dapat dari Jadi kamu menekuni apa nih, kategori apa? sama fight juga bertahan. Fight, bertarung. Setelah pertandingan keberapa kamu dapat emas lagi? Dapat emas lagi ya berarti ya. Setelah perak dapat emas pertama kali, betul. Kejuaraan kedua itu udah dapat emas. Di mana? Di Sleman. Sleman. Iya. Oh, berarti memang harus mencoba dulu ya. Berarti never give up gitu ya. Harus terus mencoba meskipun kita gagal. Ya. Sama kayak saya dulu KO, aduh, ya kayaknya indah kalau kalau udah kalah itu biasanya kita ya down gitu ya. Iya, Tapi kan kita bersyukur ya, kita punya pelatih, punya teman-teman yang baik, keluarga yang baik gitu ya, khususnya keluarga ya. Jadi kita semakin termotivasi dan bangkit lagi gitu ya. Kalian kan jago-jago nih. Nih, sampai sekarang kira-kira nih kejuaraan apa yang menurut kalian paling kalian sukain? Yang paling berkesan lah dari Kinan. Kejuaraan yang paling berkesan itu baru-baru ini sih, 2021 di kejuaraan daerah di Bantul. Yang Hapkido. Oh ya. Nih dan sebut. Sekarang Kinan menekunin Hapkido. Oke. Udah ketahuan ya jawabannya ya, itu bela diri apa ya. Nah ini kan tadi kita jawab udah ngomong ya. Dan meskipun mereka dua disiplin bela diri yang berbeda, kalau satu belajar Hapkido, satunya lagi Taekwondo. Taekwondo. Paling berkesan di Taekwondo wes.
2018. 2018 itu gimana? Atau Kejuaraan gimana? di Malaysia. Di Malaysia? Iya. Dapat Medali emas. medali emas ya? Oh, dapat medali emas di Malaysia. Tapi kelupaan tanya nih, paling berkesan itu kan tahun 2018. 2021 2021 di Bantul dapat apa? emas sama pemain terbaik. Wih, emas sama pemain terbaik, mantap. Kayaknya saya punya fotonya Kinan, FBS. Kayaknya nggak asing gitu. Nanti ya, kalian ada foto-foto kejuaraannya ya. Nanti kita kasih slide-slide lah di sini. Ya biar teman-teman juga percaya, jangan sampai kita ngobrol alah bohong siapa sih itu ya. Ya kita harus lihat buktinya ya. Nah kalau orang berprestasi itu inginnya tuh mereka pasti selain terkenal pasti kalian sendiri punya ini tuh ya, keinginan buat berbagi sama orang lain ya, apalagi buat teman-teman, khususnya kan sekarang itu kan zamannya lagi apa ya, carut marut kan intinya gitu ya. Kadang ada orang yang dikerasin atau yang gimana, atau yang dibully atau dikerjain gitu ya. Kalian ada keinginan nggak sih buat orang lain tuh bisa belajar bela diri juga? Iya. Kenapa kok bela diri harus dipelajari, harus apa ya, harus dimiliki oleh seseorang gitu? Kayak dulu deh. Karena bela diri itu kayaknya udah hampir jadi kewajiban yang semua orang tuh harus bisa gitu, setidaknya basic-basicnya. Karena kan kita nggak tahu ya keadaan selanjutnya atau situasi apa yang bakal kita hadapi ke depannya. Jadi setidaknya kita punya pegangan bisa bela diri gitu. Ya. Kalau Kinan, ayo kamu Kinan. Sama sih, tetap karena dari namanya sendiri aja bela diri untuk membela diri gitu. Jadi kita kalau bisa punya basic sendiri biar kalau ada kejadian-kejadian yang nggak terduga kita bisa membela diri sendiri, melindungi diri sendiri. Oke, itu intinya tuh bela diri itu dari kata itu membela diri sendiri dari ancaman, dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin hal yang nggak diinginkan? Dan atau kata kasarannya mungkin ya membela diri sendiri gitu ya. Pernah sih dulu SD. Apa itu? Sama temen itu didorong-dorong gitu. Terus aku cuma aku balas pukul, dia nangis. Dia nangis. Terus dipanggil guru nggak? Dipanggil, tapi karena dia duluan yang mulai jadi terus yaudah maafan, baikan. Terus temenan lagi ya? Temenan lagi. Oh ya, masa kecil yang bahagia kayak gitu. Kalau berantem ya sudah selesai, minta maaf, temenan lagi. Ya, kalau Raya Waktu TK pernah. waktu TK, kamu waktu TK berarti waktu 5 tahun itu ya? Iya, awal-awal ikut. Awal ikut taekwondo. Jadi adalah satu orang itu tuh waktu lagi main tuh rusuh gitu Bang. Jadi suka ganggu, tiba-tiba mukul. Terus ya karena aku juga kan nggak terima ya dipukul. Terus aku coba balas 1 kali, terus dianya nangis. Udah. Terus sama dipanggil guru juga? Dipanggil guru terus maafan. Maafan, temenan lagi. Masih kan nggak sih? Yang kamu pukul siapa? Masih cowok. Asli ya? Cowok yang dipukul tuh. Kamu masih kan nggak? Udah lupa namanya. Tapi masih kan? Iya, masih. Cowok apa cewek? Cowok. Tuh para cowok ya, hati-hati harus sama cewek tuh. Kalian kalau usir nakal, nggak mulutnya yang maju, nggak diajak ngobrol loh, hati-hati loh ya. Serikandi ini kayak gini. Makanya hati-hati kalau sama orang, nggak cuma cowok ya, siapapun itu jangan pernah ngusilin orang lain tuh ya. Karena kita nggak pernah tahu ya orang lain itu bisa apa. Nah, pernah tuh kalian juga pingin tuh orang lain tuh belajar bela diri kan? Mau ya? Kalau nanti bagi tips ya, satu dari tekniknya tadi disebutkan adalah Hapkido, satunya lagi dari Taekwondo. Ya, kita lihat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, itu Raya tadi ngasih tips. Coba Raya ulangi lagi. Ya, ulangin ya. Di sini ceritanya si Kinan ini mau nyerang si Raya, mukul.
ya dia nanti Raya akan menendang ya tendangan counter Dolio Cagi. Jadinya akan seperti ini ya. Coba ya step by step ini mukul set. Nah lagi ya sekali lagi ya. Pelan satu set set. Tadi dulu jadi dia mukul dia macet dulu set. Nah dia mukul. Nah boleh kita lihat tendangannya ya. Up. Nah jadi di sini Raya sendiri, coba Raya sana. Nah tendangannya gimana tendangannya? Tanpa kinan coba nih ya. Ini kan kaki kiri depan, kanan belakang ya di sini ya. Nanti di switch, jadi kaki kirinya akan dilempar ke belakang, kaki kanannya enggak. Ya coba. Ya counter Dolio Cagi. Sekarang kita minta tips dari Kinan. Makasih Raya. Oke, sekarang gilirannya Kinan buat ngasih tips. Tadi tipsnya ngapain sih? Banting. Membanting. Nah, kamu ngapain? Nyerang. Nyerang-nyerangnya ini ya, ngeram gitu ya. Kita ulas satu persatu ya. Slow motion lagi juga. Oke, good. Boleh pelan-pelan ya, step by step ya. Ini adalah attackernya, ini yang nyerang, ini yang bertahan. Lihat tangannya di sini, dia apa sih namanya kalau ini? Mencengkram. Mencengkek itu di sini. Mencengkram di sini, minta relax. Nah, di sini tangannya Kinan ambil. Ya, diambil, dia apa yang masuk? Nah, ditintir, kakinya masuk. Terus kemudian dibuang ke bawah, jatuh dan dipukul. Ya, itu adalah tips dari Kinan. Nah, itu dia dua tips, satu dari Raya, satu dari Kinan. Boleh tahu nggak sih kalian belajar teknik kayak gitu gimana? Teknik kayak gitu dipelajari di taekwondo. Nah, teknik kayak gitu dipelajarin di seni bela diri taekwondo, itu dari Raya. Dari Kinan sendiri? Dari aku tadi membanting itu teknik bela diri dari Hapkido. Ya, kalau Kinan belajar dari seni bela diri Hapkido. Ya, syukur-syukur dua tips, satu dari Raya, satu dari Kinan bermanfaat buat kita semua ya. Khususnya buat membela diri kita sendiri saat ada ancaman. Ya, kita lanjut ngobrol lagi ya. Oke. Oke, itu dia tadi si Raya dan si Kinan sudah ngasih tips buat kalian semua di luar sana yang belum pernah belajar bela diri ataupun sedang belajar bela diri ya. Jadi syukur-syukur ilmu tadi bermanfaat. Pesan dan kesannya buat orang di luar sana setelah melihat konten kalian ini, cerita kalian ini, pengalaman kalian ini apa? Kinan. Kalau dari aku, kalau kita udah punya basic bela diri, kita jangan menyalahgunakan bela diri itu, jangan untuk buat gangguin teman, mukulin teman gitu. Tapi emang untuk melindungi diri kita sendiri aja. Syukur bisa bantu orang lain ya. Iya, kalau bisa bantu orang lain. Orang lain yang mungkin lagi pingin belajar bela diri gitu ya, itu dibantu, ataupun juga lagi kesulitan, ataupun juga lagi dapat ancaman ya, kita bantu gitu ya. Ya. Raya. Kalau dari aku, apapun bela diri yang kita tekuni, kita harus tetap saling menghargai, menghormati, tidak boleh mengejek, harus tetap berteman, gitu aja. Ya. Contohnya adalah dua anak ini ya, contohnya ya, Kinan dan Raya. Meskipun kalian belajar bela diri yang berbeda, tapi kalian bisa saling bersahabat satu sama lain gitu ya. Itu buktinya tuh bisa saling bersahabat kayak gini. Iya, gini. Nah, oke. Jadi seperti itulah konten sederhana dari channel saya. Nanti nama kalian boleh ya dicantum di sini ya. Nama IG sama IG ya. Follow ya. Oke. Follow gitu ya.
Nah, apabila berkenan, silakan untuk subscribe. Jika ada pertanyaan, komentar, atau juga masukan buat saya, atau juga pertanyaan buat adik-adik ini, silakan tinggalkan komentar. Like bagi yang suka, dislike bagi yang nggak suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Minum dulu dong, dah. Dadah. Kasihan nih nggak diminum. Makasih ya. Iya. Iya, siap-siap.